ditemani oleh Mbak Siva. Beliau juga dari fungsi repository ilmiah nasional, juga ada Mbak Kia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang susah-susah ya, saya nggak sendirian ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini insya Allah materi pada hari ini akan seperti ini. Sedikit saya akan menjelaskan DRMPI itu seperti apa, fungsi apa yang di dalamnya, kemudian urgensi dari preservasi data ilmiah, kemudian kita lihat landasan regulasinya, kenapa BRIN gitu ya. Dan yang ketiga kita lihat arsitektur dari BRIN itu sendiri seperti apa. Waktu kita cukup panjang, maka saya usahakan akan berbicara dengan pelan. Walaupun biasanya saya ini kalau udah ngobrol itu cepat gitu. Ini struktur organisasi yang ada di Direktorat Repository Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN ya. Di direkturnya ada Pak Zainal Akbar. Kemudian kami memiliki 3 fungsi ya. Ini sebagaimana Bapak Ibu maklumi, birokrasi organisasi pemerintah itu sekarang seperti ini. Tidak ada lagi yang namanya jabatan eselon 3 ya. Di kami direktur, di bawahnya langsung fungsi. Ada 3 fungsi. Fungsi repository ilmiah nasional, ini yang mengelola repository ilmiah nasional. Kemudian ada fungsi akuisisi pengetahuan dan penelitian ilmiah. Ya, ini yang mengelola APL ya, akuisisi pengetahuan lokal. Dan ketiga ada layanan kepustakaan. Nah, di masing-masing fungsi ini ada beberapa subfungsi seperti terlihat di layar. Nah, terkait tugas dan fungsi secara umum yang ada di direktorat kami, itu ada pertama persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang repositorinya. Ada beberapa poin terkait repositori ya, dan terkait 2 fungsi lainnya. Intinya kita menyediakan layanan repositori ilmiah nasional, penerbitan, dan kepustakaan. Nah, kita langsung ke fungsi repositori ilmiah nasional ini ya, Bapak Ibu. Nah, apa sih urgensinya BRIN mengelola repositori ilmiah nasional ya? Kita coba lihat aktivitas riset ya, atau Litbang Jirap ya, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan itu. Nah, kalau kita asumsikan bahwa aktivitas riset itu seperti membuat puzzle gitu Bapak Ibu ya. Kita ada data ya. Nah, di sini datanya sudah ada ya. Padahal sebenarnya kan usaha untuk mengumpulkan data ini juga perlu aktivitas yang luar biasa ya. Riset secara keseluruhan itu perlu dana, perlu SDM, perlu waktu, dan perlu peralatan. Nah, kalau kita ringkas ya seperti ini, data, kemudian kita pilah gitu ya. Bisa memilahnya kalau kita analogikan dengan puzzle ini berdasarkan warnanya. Mungkin di suatu saat kita bisa pilih berdasarkan bentuknya ya. Kemudian kita susun menjadi sesuatu yang lebih berbentuk gitu ya. Akhirnya jadilah dia rumah, atau jadilah dia sesuatu ya, program komputer, jadi alat, jadi segala macam gitu. Nah, ini aktivitas riset secara umum. Dan seperti yang saya katakan, itu perlu sumber dana yang besar ya. Dan kalau konteks data, maka data yang dikelola dengan baik akan meningkatkan nilai tambah dari data tersebut. Semakin baik pengelolaannya, semakin berguna dan tersebut untuk riset lanjutan yang akan dilakukan. Ini dalam level mikro ya, di lingkungan kita sendiri gitu ya. Kalau data itu dikelola dengan baik, ya kita juga akan semakin mudah untuk melanjutkan riset ya. Itu urgensi dari data riset itu perlu dikelola gitu. Nah, bagaimana dengan penyimpanannya? Ya, nah ini ada beberapa ilustrasi ya, kejadian lama sebenarnya. Ini salah satunya di bagian kiri ya, di laboratorium influenza Unair ya, dimasuki pencuri 3 laptop peneliti hilang ya. Ini peristiwa tahun 2016 lama gitu ya. Bisa kita bayangkan
kalau seandainya peneliti ini hanya mengandalkan laptopnya untuk menyimpan data. Apalagi kalau di dalam laptopnya itu ada akumulasi data yang banyak. Bagaimana sedihnya ya, data hilang gitu ya. Yang mudah-mudahan yang terjadi dari seperti itu beliau punya backup ya. Kemudian di luar negeri juga ini ada peristiwa di Southampton ya, data recovery center-nya itu kebakaran ya, beberapa server itu hangus gitu ya. Nah, artinya penyimpanan data itu memainkan peran yang penting ya untuk keberlanjutan riset, baik keberlanjutan datanya maupun substansi riset itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kenapa data manajemen konservasi itu penting? Nah, kalau kita lihat alur ya, kecenderungan sekarang di dunia penerbitan itu, khususnya di penerbitan oleh jurnal-jurnal yang memiliki reputasi internasional gitu ya, mereka tidak cukup hanya menerima draft tulisan gitu ya. Sudah mulai banyak penerbitan itu yang mewajibkan untuk juga menyertakan datanya atau setidaknya menyebutkan di repositori mana data itu disimpan gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ada yang masih opsional gitu ya, ada yang sudah required ini mandatory gitu ya. Ya, mandates data sharing and peer review data. Jadi tidak hanya tulisannya, artikelnya yang di review, datanya juga dilakukan peer review ya. Ini seperti di Jurnal Geoscience Data ya, American Journal of Political Science gitu ya. Nah, kami di BRIN memandang bahwa kecenderungan seperti ini ke depan akan makin banyak diadopsi oleh jurnal-jurnal internasional gitu. Nah, kemudian kita lihat sisi regulasinya. Kenapa repository nasional ini ada sampai saat ini gitu ya. Ini sebenarnya diawal dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 mengenai sistem nasional iptek. Kemudian undang-undang ini tahun 2023 oleh BRIN dikeluarkan peraturan BRIN-nya. Kemudian ada draft RPP-nya. Sebenarnya yang normal itu draft RPP penyangga iptek yang terlebih dahulu. Tetapi karena pentingnya masalah ini, maka BRIN mengeluarkan per-BRIN-nya terlebih dahulu. Kemudian tahun 2024 tahun ini, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN menerbitkan peraturan tentang SK keputusan tentang deposit dan publikasi data RIN ya. Jadi ini ada 4 ya. Tapi muaranya ada hulunya ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Nah, kita lihat isinya di pasal 40 ya Undang-Undang Nomor 11 tersebut itu ada bagian mengenai wajib serah dan wajib simpan. Nah, di sini disamatkan di pasal ini pemerintah pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil litbang jirap. Ya, siapa yang dikenakan kewajiban? Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dibebankan, diamanatkan kepada penyandang dananya, kemudian sumber daya ipteknya, dan ketiga kelembagaannya. Kalau kita ambil contoh di BRIN misalnya, beberapa kelompok riset melakukan riset dari pendanaan misalnya dari LPDP gitu ya. Kemudian maka yang dikenakan kewajiban untuk melakukan wajib simpan ini adalah LPDP sebagai penyandang dana, kemudian periset yang ada di BRIN dan kelembagaan ipteknya yaitu BRIN sendiri gitu ya. Jadi 3 pihak ini dibebankan untuk mewujudkan ini. Terkait siapa nanti akan melakukan, tentu saja nanti akan muaranya kepada SDN ipteknya. Kemudian di draft RPP penyelenggaraan iptek itu di pasal berapa ini? Pasal 68 gitu ya. Dikatakan wajib serah dan wajib simpan ini akan dikelola oleh badan ya. Badan dalam ini adalah BRIN ya. Jadi BRIN diamanatkan secara eksplisit di sini yang akan nanti mengelola wajib serah wajib simpan.
Kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini ada pemilik data itu adalah penyerang dana, sistem ipteknya, dan kelembagaan iptek. Kelembagaan iptek yang dikenakan secara wajib simpan itu apa saja? Itu dapat berupa lembaga litbang ya, seperti BRIN ya. Dulu ada 8, ada BPT ya, sekarang ada BRIN ya. Kemudian lembaga pengkajian dan penerapan, nah termasuk dalamnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi tentu saja yang melakukan riset. Kemudian juga badan usaha yang melakukan riset dan lembaga penunjang lainnya. Kewajiban pemilik data itu apa ya? Nah, di pasal 5 di dalam RPP tadi dijelaskan ya bahwa pemilik data primer dan keluaran hasil riset mempunyai kewajiban melakukan perencanaan pengelolaan data primer dan keluaran hasil riset dan mengunggah. Nah, ini secara eksplisit disebutkan mengunggah data primer dan keluaran riset ke dalam repository ilmiah nasional ya. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya ya, kalau data kami share di dalam RIN, otomatis nanti akan bisa dilihat orang dong. Tidak seperti itu ya. Nah, ini ada yang namanya akses data. Akses data itu siapa yang bisa mengakses dan segala macamnya itu murni ditentukan oleh pemilik data ya. Jadi penentuan aksesibilitas dan penggunaan kembali data primer dan keluaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewenangan pemilik data primer dan keluaran riset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir gitu. Nah, kemudian ada pedoman deposit dan publikasi oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, di mana mengatur lebih teknis gitu ya, kapan data itu wajib disimpan gitu ya. Kemudian mengatur kewajiban membuat data management plan gitu ya. Nah, intinya data primer itu maksudnya data yang dikumpulkan ya, data mentah otentik yang dihasilkan, diproduksi selama proses penelitian itu paling lambat 3 bulan setelah data itu dihasilkan, itu ada kewajiban untuk melakukan deposit ke dalam repository ilmiah nasional. Bagaimana dengan keluaran hasil risetnya? Kalau keluaran hasil risetnya itu bisa bentuk tulisan ya, buku, laporan gitu dan lain-lain, haki gitu misalnya, hak cipta paten dan lain-lain, itu paling lambat 3 bulan setelah keluaran hasil riset tersebut terpublikasi atau terdokumentasikan. Nah, tapi untuk materi hari ini kita akan lebih banyak bicara kepada data primernya Bapak Ibu ya. Data dan keluaran yang ditandang oleh sementara itu BRIN ya wajib menyimpan data itu paling sedikit 20 tahun ya gitu ya. Jadi kalau seandainya data kita simpan sendiri kan ya barangkali 1-2 tahun masih bisa kita temukan kembali, 5 tahun mulai bingung di mana tadi saya disimpan gitu ya. Nah, ini RIN ini dapat menjadi salah satu alternatif ya. Bukan alternatif ya, memang sudah diwajibkan oleh regulasi untuk menjadi tempat pencadangan nasional data primer hasil kegiatan Litbang Mirab. Nah, mengenai repository nasional, secara sistem ini kita BRIN membangunnya menggunakan Data First Project ini. Data First itu asalnya dikembangkan oleh Harvard University, kemudian BRIN menjadi kerjasama, dan kita install dan customisasi sehingga sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Ini linknya, data BRIN Go ID. Nah, ini kalau kita lihat ya, peraturan BRIN, ada 4 poin utama tujuan untuk implementasi dari RIN ini ya. Menyimpan dan melestarikannya, kemudian menjamin ketersediaan dan akses terkendali dalam jangka panjang, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi 20 tahun minimal. Walaupun secara sistem, selama BRIN masih ada, seharusnya sistem ini akan tetap ada. Kemudian juga untuk mendorong peningkatan pemanfaatan, ya artinya sharing data. Sehingga data itu bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin peneliti gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian sharing ini, preservasi data di sistem ini juga bertujuan untuk menjamin kualitas dan
orisinalitas dan keamanan data. Nah, mengenai arsitektur daripada repository ini nasional ya, secara sistem bagaimana RIN itu menyimpan data, ini ada tiga istilah ya, tiga ruang untuk menyimpan itu ya. Ada namanya data first, ada namanya data set, ada namanya files ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ini akan disimpan seperti apa. Nah, untuk masing-masing lembaga itu akan disediakan rumahnya ya. Rumahnya itu adalah di dalam sistem ini disebut dengan data first. Jadi nanti UMI ya, Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan memiliki data first dengan nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian di dalamnya ada datasetnya. Dataset itu misalnya satu penelitian itu menghasilkan satu dataset ya, di mana satu dataset itu bisa terdiri dari 3 file, yang lain mungkin ada 5 file, bahkan mungkin ada yang 1000 file ya, tergantung dari karakter daripada risetnya itu sendiri gitu ya. Nah, rumahnya sendiri itu juga akan memiliki sub rumah gitu. Kalau seandainya UMI memutuskan bahwa di data first-nya UMI itu perlu ada data first-nya jurusan apa gitu, juga bisa dibuat struktur seperti itu, seperti layaknya kalau kita mengelola folder di komputer kita. Nah, itu gambaran ringkasnya bagaimana RIN mengelola data Bapak Ibu yang akan disimpan di dalam repository ilmiah nasional. Nah, untuk saat ini data per Oktober kalau nggak salah ini, 7 Oktober ya. Data set yang sudah tersimpan di dalam RIN itu ada sebanyak 47.000. Ini mayoritas memang semua masih mayoritas dari BRIN gitu ya. Kalau dari non BRIN itu, kalau saya tidak salah itu yang paling banyak dari IPB. Kemudian jumlah data filenya ya, jumlah filenya itu ada sekitar 300.000 gitu. Kemudian kalau dari ukuran total ini semua ukurannya 7 terabyte dan ukuran ini semakin banyak yang menyimpan akan semakin cepat penuh gitu ya. Dan BRIN berkomitmen akan menambah kapasitas penyimpanan sesuai dengan jumlah data yang masuk ke dalam BRIN. Nah, apa saja data dan keluaran hasil riset yang dapat disimpan di RIN ya? Nah, sebagaimana kita ketahui, riset itu punya beberapa bentuk ya. Ada yang sifatnya observasi, eksplorasi, eksperimen, simulasi, kompilasi. Tapi apapun bentuknya, semuanya menghasilkan data ya. Nah, ya. Data itu, nah ini ada spesimen hidup ya. Jadi data itu tidak hanya bentuknya digital ya. Data-data yang sifatnya spesimen hidup juga diatur dalam undang-undang SINAS, di dalam perbrin ini ya. Jadi misalnya kalau penelitian biologi itu kan menghasilkan spesimen gitu ya. Nah, spesimen ini bentuk digitalnya juga wajib disimpan di dalam repository ilmiah nasional ya. Spesimen hidupnya nanti akan disimpan oleh sistem learning yang ada di BRIN ya. Kemudian data hasil pengukuran, rekaman audio visual, manuskrip wawancara, artefak dan lain-lain. Ini beberapa bentuk data primer. Beberapa ya. Sebentar. Nah, ada yang digital, ada fisik ya. Sementara kalau keluaran hasil riset, yang umum adalah karya tulis ilmiah Bapak Ibu ya. Kemudian KI ya, apakah itu paten, hak cipta, kemudian varietas tanaman, desain industri dan lain-lain juga wajib disimpan ke dalam repository ilmiah nasional. Nah, file. Jadi jenis data itu semua jenis data. Apapun ekstensinya. Selama data itu aman ya, filenya aman gitu. Formatnya. Kemudian size. Nah, untuk sekali upload maksudnya ya. Nah, itu ukuran filenya itu maksimal 18 GB ya. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau nanti datanya itu misalnya berupa citra satelit ya, atau apapun juga itu. Video yang ukurannya besar gitu. Nah, ini yang paling penting, akses. Pemilik data yang mengatur akses terhadap file data. Jadi filenya itu, akses kepada filenya itu, bagaimanapun juga akhirnya yang memiliki hak untuk mengatur apakah dapat langsung di-download orang ya, atau tidak, itu diatur oleh pemilik data, oleh Bapak Ibu yang memiliki data. Kemudian mengenai sistem RIN sendiri, ini kita bangun ya, kita customize ya.
sesuai dengan bangunan aslinya itu dengan menerapkan prinsip FAIR pada data, di mana F itu findable, kemudian A itu accessible, I itu interpretable, dan R itu reusable. Artinya ketika dia disimpan di dalam repository nasional, maka dia tertelusur, ya, bisa dicari gitu ya. Accessible artinya dia itu bisa diakses, memiliki handle, memiliki link permanen gitu ya. Jadi linknya itu akan dipertahankan dari waktu ke tahun, dari waktu ke waktu gitu, dan itu bisa diakses. Interoperable artinya sistem kita ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem lain ya, yang memiliki protokol yang standar di dunia sistem informasi. Kemudian reusable. Nah, ini penting, ini reusable ini. Bisa diakses, tapi bisa jadi tidak reusable. Kenapa tidak reusable? Karena dia tidak menyertakan licensing misalnya gitu. Maka di dalam data first, di dalam RIN itu, lisensi itu wajib ya. Ada yang bisa, lisensi itu wajib maksudnya ketika orang ingin menggunakan kembali data yang di-downloadnya dari RIN, maka itu disertakan pengaturan penggunaan kembalinya. Apakah bebas, apakah harus mencantumkan pemilih asli atau segala macamnya. Makanya di sini wajib menyertakan lisensinya, sehingga data itu benar-benar bisa digunakan kembali. Nah, akses, ini faktor yang sangat penting ini. Jadi dataset itu ya, di dalam dataset itu ketika dia pertama kali dibuat, maka status itu draft ya, dia belum terbuka kepada publik itu ya. Kemudian file-filenya juga, dia karena masih draft maka belum terbuka atau terlihat kepada publik atau yang menggunakan internet gitu ya. Nah, kapan dataset itu kan bisa dilihat oleh publik atau yang mengakses RIN itu ketika telah dipublish ya, diterbitkan gitu. Jadi Bapak Ibu sebagai pemilik data nanti itu ada aktivitas untuk menerbitkan data ini. Ketika dianggap pengaturan filenya gitu ya, sudah diatur semuanya, ada yang open, ada yang restricted. Artinya restricted itu filenya kelihatan tapi hanya sekedar bisa melihat nama filenya saja ya. Nah, itu restricted namanya. Itu filenya sudah diatur semuanya, maka saatnya pemilik data bisa melakukan publish data. Nah, ketika dipublish pertama kali, data akan kelihatan oleh pengguna repository ilmiah nasional lainnya, baik yang memiliki akun maupun yang tidak gitu. Nah, jadi kalau dilihat ini ya, di sebelah kanan ini ada replication data for ini contoh data yang sudah publish. Kemudian di bawahnya ada yang masih draft ya, unpublished ya. Ketika masih draft, maka yang punya akses kepada data itu hanyalah pemilik data ya. Itu yang masuk dalamnya yang melakukan upload ataupun admin daripada data first dataset itu sendiri. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai lisensi ya gitu ya. Di dalam RIN mengadopsi lisensi yang dibuat oleh Creative Commons ya. Ini ada lisensinya, ada CC 0 ya, CC by SA, by NC, by NC SA. Nanti ini di dalam BIMTEK bisa dipelajari lebih lanjut. Artinya bagaimana data itu akan kita share di publik harus kita jelaskan ya. Apakah CC by ya, artinya atribusi wajib ya. Ya, jadi others can copy, distribute, display, perform and remix your work if they credit your name as requested by you gitu ya. Nah, ini namanya. Nah, makin ke bawah makin ketat pengaturannya. Nah, ini sepenuhnya menjadi kewenangan atau Bapak Ibu pemilik data untuk mengatur hal ini. Nah, apa manfaatnya? Ini kita ya, tadi saya banyak berbicara mengenai sisi kewajiban ya. Sebenarnya manfaatnya apa? Ketika kita share data di dalam repository ilmiah nasional ya. Yang pertama tentu visibilitas ya. Ketika Bapak Ibu punya data primer hasil riset gitu ya, Bapak Ibu simpan dan publish di RIN, itu visibilitas terhadap data bahkan kepada riset, bahkan kalau seandainya Bapak Ibu cantumkan juga link publikasinya, kan meningkat gitu. Nah, ketika visibilitas data ini meningkat, visibilitas karya Ibu meningkat, itu otomatis meningkatkan reputasi.
dan juga meningkatkan potensi untuk terjadinya kolaborasi dengan para peneliti dari institusi lain gitu ya. Kemudian kalau seandainya data ibu juga dipakai, bapak ibu dipakai orang lain ya, kemungkinan untuk tercapainya penelitian baru, mungkin dia melakukan pengolahan data dengan metode yang lain gitu kan ya. Jadi secara umum itu juga akan meningkatkan, mengakselerasi ilmu pengetahuan itu sendiri gitu ya. Ya, jadi ini ada beberapa keunggulan gitu ya. Sama kemudian juga meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan dana yang baru ya, peningkatan citasi daripada hasil karya dan segala macam gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih kecil ya, misalnya kalau kita ke perguruan tinggi itu kan mahasiswa melakukan penelitian, melakukan pengumpulan data gitu kan, seringkali mereka kesulitan ya mendapatkan data itu gitu kan. Ada yang tidak memiliki biaya yang cukup misalnya kan ya. Nah, seharusnya kalau kita punya platform seperti ini, mereka bisa melihat dulu ke dalam repository internasional. Apakah ada data yang mirip dengan yang akan saya kerjakan, sudah ada di RIN gitu ya. Kalau sudah ada, ya dia mungkin bisa pelajari dulu, oh saya kayaknya datanya perlu ambil dari sisi yang mananya gitu ya. Jadi ini ada fungsi untuk mengakselerasi peningkatan pengetahuan, kemudian mencegah terjadinya penelitian yang berulang gitu ya. Penelitian ini udah dulu, kemudian dikerjakan lagi orang lain, seperti sama gitu ya. Nah ketika sharing data ini terwujud dengan baik, hal-hal seperti itu bisa diminimalisasi. Nah ini perbandingan RIN dengan kalau Bapak Ibu menyimpan di cloud storage ya, di Google Drive atau dimanapun juga gitu ya. Nah kalau di RIN itu menyediakan persistent identifier, artinya linknya itu permanen ya. Kalau di Google Drive bisa jadi tidak permanen gitu ya. Kemudian tidak ada fasilitas untuk memonitor dampak. Kalau di RIN itu ada fitur guestbook, jumlah akses, jumlah download ya. Kemudian kalau memang Bapak Ibu butuh siapa yang mendownload, wajib Ibu bisa aktifkan fitur guestbook sehingga mereka wajib menyebutkan nama, email dan segala macam gitu ya. Kemudian di cloud storage itu juga ruang penyimpan terbatas, ada kalanya berbayar gitu ya. Nah, sementara kalau di RIN itu gratis gitu ya, selama institusinya melakukan kerjasama dengan BRIN gitu ya. Kemudian kalau di cloud storage juga tidak ada link antara data dan keluaran hasil risetnya. Sementara kalau di RIN itu kita bisa membuat linknya ini, kita sebutkan publikasinya di mana gitu ya, ini datanya gitu. Tadi seperti ada kewajiban untuk melakukan peer review data itu, nah kita menggunakan RIN untuk kita sebutkan linknya dan kita sampaikan kepada reviewer dari artikel di mana akan kita terbitkan gitu. RIN dapat menjadi repository data saat mengajukan naskah ke jurnal nasional. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan paparan saya ini dapat dipahami dengan jelas. Maaf jadi panjang, detail, tapi kita punya waktu sampai cukup gitu ya. Saya serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak